teman-teman mesti ngerti ya kalau scalping dananya kecil itu sebenarnya malah gampang. Iya. Karena apa? Resikonya kecil. Dan dengan likuiditas yang gede, waktu dulu misalnya bid offer-nya tuh misal let's say di sebuah saham bid offer-nya 1.000 sampai 5.000 misal dana kita hanya cukup masuk 200 lot misalnya seperti itu. Nah, itu untuk keluar masuk bakal gampang banget, apalagi di market yang rame. Ya kan? Dan cepatlah keluar masuk. Tapi ketika dana kita gede, ya kita harus mencari saham-saham yang cukup liquid kan. Kan seperti itu. Kan masalahnya adalah likuiditas saja sekarang. Enggak. Ya, jadi teman-teman kan sukanya kan berpikir, wah kalau saya ikut grup saya nggak profit berarti grupnya yang jelek. Mikirnya kan biasanya begitu, ya kan? Karena kita fokusnya adalah aku harus profit. Padahal kan lihat kita 3 bulan ini profit enggak. Kalau 3 bulan ini kita nggak pernah overall loss, itu berarti ada yang salah. Karena dari 3 bulan ini market nggak mungkin jelek terus, ya kan? Betul. Market nggak mungkin jelek terus. Market mungkin ada jelek paling maksimal seminggu. Setelah itu pasti ada rebound-reboundnya. Nah, ada saham-saham yang ada potensi kita masuk. Nah, tapi karena efek market udah dibuka lagi sampai jam 4 masih sepi juga. Dan ini mungkin karena maksudnya gini, kalau memang dagangannya sepi, waktunya diperpanjang sama aja ya. Ya nggak ada orang datang tetap sepi kan, nggak ngefek. Sebenarnya menurut saya diperpanjang itu nggak membantu. Yang membantu adalah mungkin ya kayak kode broker dibuka, ya itu sangat membantu saya rasa. Dan saya rasa semua trader setuju untuk kode broker dibuka. Oh iya, kalau trader saya selalu ngomong ya, scalping itu seperti mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi. Mobilnya itu mesinnya kenceng. Ya kalau kita aja nyetir mobil city car aja nggak bisa, masih nyerempet ya jangan coba nyetir mobil sport ya gitu kan, atau supercar, ya pasti akan banyak kecelakaan yang fatal. Sama kalau teman-teman. Halo Konvisto, ketemu lagi kita di podcast Invest Talk, all about investment. Dan kali ini tamu kita adalah sangat istimewa, yaitu seorang profesional trader yang hobinya sukanya jalan-jalan. Mungkin lebih banyak jalan-jalan ya daripada tradingnya. Ya kalau clue itu mungkin semua teman-teman udah pada tahu. Oke, mari kita sambut Om Ben. Halo. Jalan-jalan murah. Iya, halo Om Ben, apa kabar? Baik, sehat kabarnya. Iya, gimana Om Ben abis pulang liburan kemarin? Lama ya Om Ben ya? Iya, lama. Di New York ya? 1 bulan ya, 1 bulan. Coba boleh diceritain dong Om, itu di sana ngapain aja? Kayaknya aku ada lihat ke ini ya, ke bursa ya? Ke bursa New York. Iya. Di sana saya sebenarnya pingin kan pertama kali ke Amerika ya, belum pernah ke Amerika, jadi ya pertama kali. Dan tentu saja karena saya seorang trader ya, pingin lah ke bursa ya, ke kantornya bursa efek ya, New York Stock Exchange yang bursa efek terbesar ya di dunia. Jadi pengen ke sana, lalu pengen foto sama Charging Bull ya, bantengnya itu yang udah terkenal banget. Nah jadi ya udah. Makanya tujuannya yang dipilih New York seperti itu. Tapi selain itu juga muter-muter aja di Amerika. Jadi liburannya lumayan berkesan ya itu ya di New York kemarin sebulan full loh. Nah mungkin nanti kita agak bahas gitu nanti Om Ben ya. Sambil liburan sambil trading atau gimana cara ngatur budgetnya gitu ya Om ya. Oke, siap. Nah yang mungkin kawan Vito juga pengen tahu, selama Om Ben liburan sebulan itu 1 bulan penuh, Om Ben trading gak sih? Ya, saya sebenarnya kalau ngomong trading, ya trading. Tapi kan karena perbedaan zona waktu ya. Jadi di Indonesia kita mulai jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Di sana itu jam 10 malam waktu New York. Ya, jadi cuman bisa trading saya satu, kecuali nggak mau tidur. Ya, tapi kan nggak mungkin. Ya, jadi saya yang lakukan ya udah kalau udah mulai jam 9 malam udah mulai balik nih. Udah balik ke hotel, udah siap-siap ya. Kemudian trading di sesi 1, kalau marketnya kan memang kebetulan rame di awal sesi tuh. Jadi ya cuman trading aja, ada yang rame, ada yang saham-saham yang kenceng ya, scalpingan sebentar, kemudian ya udah. Tapi sebenarnya banyak profit saya itu didapatkan dari swing ketika saya di Amerika. Jadi kan nggak bisa memantau terus kan, dan nggak mungkin nginepin saham gorengan beli pagi. Lah sorenya kan ini nggak tahu nih jadi gosong atau naik kan nggak ngerti. Ya kan? Nah jadi daripada saya kebangun-bangun terus, nggak konsen tidurnya, ya udah lebih baik saya kalau udah profit ya udah saya tutup, saya jual, kemudian ya udah fokus ke saham-saham swing. Selama di Amerika seperti itu. Jadi profitnya banyak dari saham swing. Dari saham swing ya. Iya. Dan saham swingnya itu pas posisinya di sana atau udah dari Indo emang udah beli dulu tuh Om saham-sahamnya tuh? Ada yang dari Indo udah beli ya, kemudian sahamnya volatile tiba-tiba ya, dari harga kalau nggak salah 180 turun ke 120 gitu, kemudian mantul balik ke 160 lagi ya, kena trailing stop, ya udah. Jadi saya memang benar-benar pasang yang namanya stop loss, auto sell seperti itu, ya supaya lebih enak. Cuman
kemarin saya kena mari. Oh, Jadi beli geprek lah ya Om ya, saya beli di 124, marinya naik ke 139 ya. Kemudian saya sempat kebangun, wah kok 128, ya udah saya berpikir ya udahlah. Nah, ini kesalahan saya. Saya berpikir ya udahlah nanti aja, padahal ya kan waktu itu kan ada bursa cawapres ya yang lagi kencang, jadi memang berubah marketnya, tiba-tiba yang terpilih adalah orang lain. Ya udah tiba-tiba marinya ARB, saya cut loss. Harusnya nggak perlu cut loss ya ketika saya pasang auto sell kan udah profit, tapi saya lupa pasang auto sell. Ya itu bagian dari resiko ketika saya bertransaksi di saham-saham yang memang volatile banget ya, seperti itu. Itu pengalaman sih. Dan itu udah masuk ke trading plan Om Ben ya? Begitu sebenarnya kalau tidak ada open ARB itu masuk trading plan saya, tapi kan ya ada pengumuman bursa cawapres yang berbeda kan, sehingga saham tersebut langsung open ARB kan. Open ARB ya udah saya jual, tapi bukan di ARB-nya, tapi ketika dia balik ke harga kuning ya saya jual, cuman ya kerugiannya minus 20% pasti waktu itu. Karena kan turun banget sahamnya. Oke. Ya begitu. Berarti tapi kesimpulannya Om, selama Om liburan tuh swing Om malah cuan ya, malah menguntungkan gitu. Bisa di-realize profitnya gitu ya. Lumayan lah, swing lumayan banget. Tapi ya ada yang kegeprek kayak mari, ada beberapa ya mengurangi profit, tapi overall profit. Oke. Terus kalau selama liburan Om, baik sebelum ke New York gitu ya, apa begitu juga Om? Jadi nggak scalping, swing aja atau? Iya, karena kan perjalanan dari Jakarta ke New York saya kan via Doha ya, itu memakan waktu hampir 24 jam. Ya, jadi di pesawat sih ada wifi, tapi kan nggak bisa diandalin yang benar-benar kencang ya, kadang-kadang nggak stabil, kemudian putus sendiri, itu kan sering banget. Jadi yang saya lakukan ya saya cuma mantau-mantau aja. Kalau ada saham-saham swing yang memang terkoreksi, yang memang saya incar dengan volatilitas yang rendah ya saya beli seperti itu. Tapi kalau untuk scalpingan di saham yang volatile, saham gorengan, itu saya nggak berani. Ya nggak berani karena apa ya, karena nggak stabil internetnya ya. Berarti saya selama perjalanan berangkat dan perjalanan pulang itu nggak ada trading, benar-benar clear posisi, atau ya udah yang ada swingnya ini saya pasang stop loss semua seperti itu. Jaga-jaga kalau misalnya nggak bisa ngecek market ya. Iya kan nggak bisa ngecek market, nanti ada apa tiba-tiba longsor ya udah. Jadi kan lebih aman. Iya betul. Nah itu tips berarti kawan Visto. Jadi kalau misalnya kawan Visto mau liburan jangan scalping ya, itu dari Om Ben pesan. Iya jangan scalping. Saran saya jangan scalping karena nanti kita nggak bisa fokus. Kita nggak bisa fokus, nggak bisa menikmati liburan, malah banyakan lihat HP daripada lihat pemandangan di sana. Kan sayang, kalau begitu mendingan nggak usah liburan. Iya betul. Nah, scalping butuh konsentrasi tinggi Om ya, harus di depan layar, laptop, handphone dan lain-lain. Oke, nah terus Om ini kan suka liburan ya. Nah itu cara ngatur waktu dan cara ngatur money management itu gimana tuh Om? Sebagai seorang trader nih. Jadi begini, saya tuh memang ada budget untuk liburan. Karena saya menyadari saya tuh tidak bisa menahan diri kalau ada tiket murah. Jadi dan itu memang jauh-jauh hari sebenarnya. Jadi semua liburan saya tuh jarang terplanning yang misalnya gini, wah saya ini pingin nih tahun depan kesini, saya jarang banget. Ya saya lebih on the spot. Kemarin yang waktu tiket ke Amerika itu saya beli tuh tanggal 2 Januari tuh. Tanggal 2 Januari ada tuh saya cek-cek loh. Dari akhir Desember itu udah ada tiket murah ke Amerika. Ini kok saya rasa kok murah untuk hitungannya naik kelas bisnis dan itu naik Qatar Airways ya, maskapai nomor 1, itu murah menurut saya. Dan ya dari situ akhirnya saya memutuskan, butuh waktu seminggu tuh saya mutusin saya beli nggak ya. Ada ketakutan kan, ini saya negara belum pernah kunjungin ya, kemudian saya mau kemana nggak ngerti ya kan. Sendirian pula ya. Jadi dan ya karena belum pernah ke sana dan dengar kan Amerika serem ya, ada penembakan lah apalah. Jadi itu yang membuat banyak pertimbangan, tapi akhirnya saya memutuskan ya udahlah, saya nekatlah saya beli. Nah, dari Januari sampai ke September saya berangkat tuh kan ada jeda panjang. Nah, itu memang saya menyiapkan dana di situ. Jadi memang sudah saya siapkan sekian dana ya yang untuk memang ya saya ngomong dihabiskan lah, karena ya itu memang jadi buat saya prinsipnya adalah kalau saya lagi jalan-jalan begitu ya udah saya akan mencoba semaksimalnya menikmati apa yang ada di negara tersebut ya. Tentu saja kan itu kan kalau di Amerika kan mahal ya, pasti ya, di Amerika tuh mahal banget dan parkir aja mahal ya, parkir aja itu bisa ratusan ribu ya per hari seperti itu. Jadi mau nggak mau ya akhirnya saya menyiapkan dana yang ya udah kalau habis ya udah. Tapi dalam perjalanan ini memang ya nabung kan, cari profit di market, cari ya disisihkan seperti itu ya sambil jalan seperti itu. Jadi memang ada alokasi dana. Udah ada alokasi dana ya yang memang saya siap habiskan untuk
jalan-jalan seperti itu. Nah pertanyaannya nih Om, berarti kan Om membeli tiket dulu ya, baru abis itu kan mungkin spare waktunya agak setahun ya, berarti setahun tuh untuk ngumpulin duit untuk dihabiskan untuk jalan-jalan. Nah pernah nggak, mungkin udah beli tiket, tapi pas setahun itu tuh marketnya nggak mendukung gitu kayak gitu. Kalau diomong kita ngomong gini, kalau diomong dari kurun waktu misalnya 6 bulan itu pasti profit saya. Jadi kalau kita ngitungnya per 6 bulan ya, per 6 bulan pasti ada profitnya. Jadi per 6 bulan ada profitnya, apalagi per 8 bulan pasti ada profitnya. Karena kan saya udah ketemu sistem trading saya. Jadi ketika saya mengalami loss yang cukup menurut saya ini waduh ini udah bahaya nih ya. Saya harus mengevaluasi semuanya. Saya biasanya kecilin modal semuanya langsung dan mulai trading pelan-pelan lagi. Sehingga kalau saya loss paling enggak dari awal tahun tuh enggak langsung habis. Tahun ini saya pernah di bulan Maret atau April kalau nggak salah itu lossnya cukup gede. Kemudian saya mulai rubah strategi trading ya. Tapi kalau dihitung sampai ke bulan Juni ya masih profit. Nah seandainya tidak berhasil bagaimana ya tentu saja kan begini. Kita kan harus punya tabungan dong. Ya kan kita harus punya tabungan. Dan saya kan juga ada asuransi dan lain sebagainya harus saya bayar ya. Misalnya ada cicilan-cicilan dan sebagainya harus ada alokasi dana kan ya. Jadi saya akan memilih liburan yang memang bisa saya afford gitu. Jadi liburan ini bisa saya jangkau. Kalau misalnya, saya pingin ke Antartika nih. Kalau Antartika udah ngomongnya kan beda ya, udah mahal sekali kan. Karena tiket pesawatnya aja ke Amerika Selatan itu udah mahal banget. Nah itu mungkin berbeda lagi. Ya itu harus dipersiapkan. Tapi kalau memang saya merasa, misal ke Amerika, let's say ya, ke Amerika misalnya habis 200-300 juta. Oke lah, untuk 300 juta adalah saya ada. Nah itu saya udah siap. Ya. Tapi kalau misalnya, saya 300 juta saya nggak ada, ya saya nggak akan berani. Jadi begitu. Jadi saya mengukur sesuai kemampuan saya. Kalau misalnya dananya cuma ada misalnya 100 aja nih, ya udah mungkin ke Jepang aja atau ke Asia aja yang dekat-dekat lah ya. Mungkin ke Australia aja yang nggak terlalu jauh supaya pengeluaran juga gak gede. Jadi rasional aja gitu menurut saya. Berarti sebelum membeli memang dananya sudah dipersiapkan awal ya, sambil menunggu itu market yang ngumpulin lagi lah, siapa tahu bisa menambah uang sakunya gitu ya. Betul. Oke, ngomong-ngomong bahas liburan nih Om ya. Kalau dilihat kan setahun tuh Om udah bisa berapa kali tuh liburan ya. Nah mungkin coba boleh diceritain sedikit Om. Ini kan mungkin teman kawan saya juga tahu kalau Om itu dulu adalah seorang tour guide ya. Boleh agak diceritain nih Om pengalaman dari tour guide kok bisa beralih jadi seorang trader scalper lagi gitu. Scalper tuh kayaknya udah tahap paling dewa nih, paling susah nih. Nah ini jadi ceritanya adalah ya karena pandemi. Tapi memang tahun 2017 akhir itu saya udah diajakin temen, yuk coba belajar nih trading investasi di pasar modal lah. Ngomongnya waktu itu saya nggak kenal namanya scalping atau trading. Diajarinya yuk kita berinvestasi karena ini prospeknya bagus ya, pasar modal Indonesia masih bagus. Dan kebetulan ya udah diajarin, kemudian belajar kan ikut satu grup gitu, kemudian belajar TA, jadi aliran trend following ya, ikutin tren dan lain sebagainya, belajar support resist dan lain sebagainya. Nah itu awal mulanya. Nah waktu berjalan kan kenapa saya memilih scalping pada akhirnya karena ya market waktu itu nggak mendukung. Tahun 2018 awal itu benar-benar marketnya crash. Kalau dibilang crash enggak sih, cuman marketnya koreksi aja, koreksi tajam. Dan memang benar-benar saham-saham yang lain rontok semua. Nah ketika saham yang rontok waktu kan market masih ramai tuh, masih ada kode broker. Nah kan ada saham-saham yang perform kan, yaitu saham-saham kecil lapis 3, saham-saham gorengan kita kenal. Nah itu saya jadi penasaran ini saham apa, kenapa bisa naik terus. Nah saya belajar di situ. Nah alasan lain adalah karena dana saya waktu itu masih kecil. Teman-teman mesti ngerti ya kalau scalping dananya kecil itu sebenarnya malah gampang. Karena apa? Resikonya kecil. Dan dengan likuiditas yang gede, waktu dulu misal ya bid overnya tuh misal let's say di sebuah saham bid overnya 1.000 sampai 5.000 misal, misal dana kita hanya cukup masuk 200 lot misalnya seperti itu. Nah itu untuk keluar masuk bakal gampang banget, apalagi di market yang ramai, ya kan, dan cepatlah keluar masuk. Tapi ketika dana kita gede, ya kita harus mencari saham-saham yang cukup liquid kan, seperti itu. Kan masalahnya adalah likuiditas saja sekarang. Ya jadi dengan dana kecil saya berpikir kalau dana kecil saya nungguin swing ya saham-saham big caps, LQ45 ya kan nggak kaya-kaya, nggak berkembang dong. Nah itu salah ya. Jadi pertimbangan. Nah tapi setelah dananya semakin bertambah ya kita harus menyisihkan. Ada yang untuk main LQ45, ada yang memang mau kita putar untuk scalpingan di saham-saham gorengan boleh. Tapi kalau semua di saham-saham gorengan ya berisikonya gede banget. Jadi harus ada yang disisihkan.
Seperti itu. Jadi kenapa dari trader bisa pindah ke scalper ya begitu ceritanya. Lalu kemudian kenapa dari tour guide bisa pindah jadi full time trader ya karena pandemi aja. Karena waktu 2020 nggak bisa kemana-mana. Bingung kan, nggak bisa cari duit, yang bisa lakukan adalah di depan layar kan. Akhirnya ya udah mendalami aja. Mendalami, bener-bener menseriusin, belajar beneran, kemudian mulai bikin, waktu itu saya bikin YouTube, dan seiring saya bikin itu saya juga harus belajar lagi kan. Nah itu membuat saya lebih terasah lagi sampai sekarang. Makanya keterusan lah ya udahlah. Jadi yang jalan-jalannya buat jalan-jalan sendiri aja lah. Akhirnya begitu. Ya berarti udah nggak jadi tour guide lagi, jadi tour guide diri sendiri ya? Iya betul. Gitu. Berarti Om Ben tuh belajar scalping, yang maksudnya trading kayak gitu pertama kali tuh sebenarnya dari mana sih Om? Sumbernya apa, belajar dari YouTube apa dari grup mana? Kalau scalping memang saya belajarnya ikut grup kan, grup karena kan nggak ada apa. Boleh ya? Spill nggak Om grupnya apa? Iya PPC. Oh PPC, oke. Jadi dan tahu PPC itu dari mana? Jadi waktu itu saya kan memang ikut grup yang berbasiskan Telegramnya dulu ya. Dan di Telegram itu kan ada banyak grup-grup umum. Waktu itu grup saham banyak banget kan. Nah, biasanya mereka itu tiap hari, setelah jam bursa itu ada yang namanya sharing cross promosi. Jadi grup saham A boleh promo di grup ini, ya, nanti saling promosi lah. Jadi saya bacakan itu kan banyak banget kan. Ada grup A B C D. Ya mulai saya nggak ngerti yang bagus yang mana kan. Semua promosi bilangnya bagus kan pasti kan. Ya udah saya ikutin satu. Dan waktu itu harganya masih murah-murah semua kan. Ada yang per bulan cuma 100.000, 150.000, ya udahlah saya ikutin. Ada yang song, ada yang bener-bener saya nggak mentornya kurang bisa mendeliver ya. Ya kurang bisa mendeliver atau bener-bener kurang bisa membimbing kita, saya rasa seperti itu. Kurang bertanggung jawab saya lihat juga. Ya udah saya langsung leave group aja. Sudah, ya udahlah anggap aja buat coba-coba sampai akhirnya ketemu PPC ini. Saya ketemu PPC yang saya lihat tuh sebenarnya bukan saya profit atau enggak. Jadi teman-teman kan sukanya kan berpikir, wah kalau saya ikut grup saya nggak profit berarti grupnya yang jelek. Mikirnya kan biasanya begitu, ya kan? Karena kita fokusnya adalah aku harus profit. Padahal kan belum tentu grupnya tuh jelek. Nah di PPC ini saya juga nggak pernah profit selama 8 bulan. Selama ikut grup jadi belum pernah profit sama profit sekali. 8 bulan. Tapi saya menyadari saya nggak profit gara-gara apa? Gara-gara saya nggak bisa ngikuti ritmenya. Karena apa? Karena ada orang lain yang profit. Kebanyakan mereka profit dan mayoritas kebanyakan profit. Ada yang loss yes pasti, tapi yang nggak bisa ngikuti ritmenya. Nah dari situ saya menyadari, oh ini grupnya bukan grup yang jelek. Mentornya juga bertanggung jawab, Pak Hidayat waktu itu ngajarin terus kalau marketnya jelek juga nggak ngilang ya, tetap ada di grup ditanyain. Kalau stock picknya gagal juga dia encourage kita lagi, yuk semangat yuk teman-teman, kayak ini stock kita gagal, nggak apa-apa yuk cari lagi yuk, ya belajar lagi dari awal. Itu membuat saya akhirnya oh ini cukup oke. Berarti kan ada yang namanya dia mulai bertanggung jawab, membimbing kita lagi ya kan. Kalau kita patah semangat, dia yang kasih semangat. Nah ini penting banget buat teman-teman yang baru kan. Dulu saya juga baru, penting banget buat saya karena itu memacu saya. Oh ini grupnya oke nih. Tapi waktu itu saya memang menyiapkan dana yang untuk belajar. Jadi dana saya kecilin karena apa? Ini kan kita loss terus nih ceritanya. Saya loss terus ya. Kalau saya pakai dana besar ya cepat habis dong duitnya. Akhirnya saya pakai dana kecil. Yang penting saya bisa mengikuti ritmenya. Sampai akhirnya 8 bulan, nah baru ketemu. Ritmenya dapat. Baru ritmenya dapat. Karena kan saya berawal dari bermain di saham-saham LQ45 dulu. Iya. Saham pertama yang saya belajar dulu Gajah Tunggal, Pegas. Ya cuma beli 3 lot, 5 lot begitu. Tapi ya itu nggak berasa lah Om. Ya dulu berasa. Jadi ya itu membuat saya butuh penyesuaian dengan market seperti itu ya. Akhirnya ya udah bisa menyesuaikan ya, mulai dananya digedein seperti itu sampai sekarang. Begitu. Berarti itu langsung belajar scalping di PPC ya, PPC ya. Jadi PPC dulu itu tahun 2018 itu Pak Hidayat itu memang basicnya adalah tape trading untuk scalping. Oh, tape trading. Ya, dan memang lebih cocok di saham-saham yang lapis 2, lapis 3 volatile. Nah, tapi seiring sekarang kan kita harus menyadari bahwa tidak semua orang bisa scalping ya. Akhirnya di PPC sekarang ada mentor-mentor yang untuk swing ya kan, untuk invest juga ada seperti itu. Jadi sekarang lebih beragam, lebih lengkap daripada zaman dulu waktu saya pertama ikut. Iya, karena nggak semua orang cocok ya dengan metode scalping. Kalau Om mungkin cocok karena lihat pergerakan LQ45 tuh pelan, jadi nggak berasa returnnya. Sedangkan mau ngumpulin cuan ya, karena COVID udah nggak. Iya kan harus traveling lagi. Iya kan nggak bisa cari duit di pariwisata ya, harus muter otak supaya tetap bisa makan kan seperti itu. Kan supaya tabungan nggak habis kan seperti itu. Survive ya berarti Om ya. Survival mode-nya itu dari trading.
Betul. Terus tantangan yang pernah dihadapi dalam trading yang paling berat itu apa, Om? Tantangannya jelas ya ketika marketnya tidak mendukung. Ya, Oke. market tidak mendukung, kita mau ngapain aja loss. Ya dalam arti itu kendala dari seorang scalper karena kita terbiasa buka posisi kan, seperti itu. Sedangkan kalau marketnya nggak memungkinkan, kita paksa buka posisi, kita pasti berakhir dengan cut loss karena apa? Tekanan jualnya tinggi. Ya, itu berat banget ya. Kalau dulu masih ramai masih oke lah ya. Kadang-kadang marketnya berat ya, turun terus, ya udah kita wait and see beneran, kita berbersih porto. Nah, kalau yang sekarang ini kan kita dihadapkan dengan market yang sudah tidak bearish ya. Sekarang saya bilang ya IHSG-nya udah di 66 sampai 7.000 terus, tapi likuiditas nggak ada. Ya, betul, sekarang. Agak market cap dikit ya. Market cap-nya lebih mengecil. Jadi tiba-tiba hampir semua saham itu sepertinya bid offer-nya tambah tipis. Ya kan? Teman-teman mesti menyadari dong tambah tipis. Kecuali kita ngomong big caps ya. Big caps selalu tebel, tapi tidak sesemarak dulu lagi. Nah, ini yang jadi kadang-kadang mentalnya down. Apalagi kalau misalnya ya ngobrol sama temen, wah temen ini profit nih dari saham ini, waduh kok saya nggak punya. Kadang-kadang itu berat buat trader karena kita itu terkadang tidak mensyukuri keadaan kita. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pasti. Kalau ada orang lain yang profit, kita nggak profit, kita merasa gagal. Ya kan? Padahal kan perjalanannya beda-beda. Dan kembali lagi, menurut saya profit itu nggak dinilai harian. Ya, tapi kita nilai secara periode yang lebih panjang. Ya. Akumulasi. Jadi misalnya 3 bulan sekali. Nah, itu kita harus lihat kita 3 bulan ini profit nggak. Kalau 3 bulan ini kita nggak pernah overall loss, itu berarti ada yang salah. Karena dari 3 bulan ini market nggak mungkin jelek terus. Iya kan? Betul. Market nggak mungkin jelek terus. Market mungkin ada jelek paling maksimal seminggu. Setelah itu pasti ada rebound-nya. Nah, ada saham-saham yang ada potensi kita masuk. Nah, tapi kalau 3 bulan ini benar kita loss terus, berarti ada sesuatu yang salah dari diri kita. Ya, itu yang memang paling berat. Jadi paling berat itu adalah ketika kita menemukan bahwa market itu nggak sesuai ekspektasi kita. Karena kita sebagai trader itu biasanya punya ekspektasi yang tinggi. Ekspektasinya apa? Aku trading hari ini aku harus profit dong. Kan belum tentu. Bisa aja nggak profit kan begitu. Betul. Jadi time frame-nya harus diperlebar ya. Iya. Kayak gitu ya. Om Ben aja untuk butuh jadi scalper handal tuh 8 bulan ya Om ya? Belum juga. 8 bulan itu kan baru mulai metode menemukan ya? ritme. Iya kan. Sedangkan market kan selalu berubah ya. Jadi market sekarang dengan market besok bisa jadi beda. Ya kan, kalau saya ngerti kemarin waktu saya di Amerika tuh banyak saham-saham 50 bangun tuh. Sekarang udah balik ke 50 lagi saham-sahamnya. Udah nggak bisa di scalping lagi di sana. Ya kan, udah sepi lagi. Nah, itu kita harus segera pindah dari saham-saham begitu. Kita harus mencari saham-saham mana yang memang lagi ada inflow yang besar. Kita scalper itu kan numpang aja gitu loh. Nah, jadi ya kita harus ngerti kalau udah nggak ada inflow gimana ya kita harus segera keluar, daripada kalau enggak berakhir dengan nyangkut atau nyangkutnya dalam atau malah kembali ke 50 kan kita repot. Iya, nggak bisa keluar nanti. Nggak bisa keluar nanti. Ya. Oke, mungkin dari pendapat Om Ben nih, kalau scalping sekarang after pandemi sama before pandemi, mungkin apakah porsinya Om Ben sekarang sudah dikurangi Om scalping atau masih sama? Ya, karena likuiditasnya beda sekarang? Ya. Harus mau nggak mau harus mengurangin, karena ketika kita agresif dengan likuiditas yang kecil ya kita berpotensi nyangkut. Ya, jadi ya kalau memang ada yang ramai ya mungkin kita berani, tapi kalau nggak ada yang ramai sahamnya likuiditas kecil ya kita pakai lot yang kecil juga, nggak berani lot yang gede-gede seperti itu. Begitu. Oke. Dan sekarang kalau kita lihat sahamnya Om Ben untuk scalping hanya beberapa ya Om ya? Ya. Kalau Om Ben suka spill gitu loh di IG atau di grup. Ya karena menurut saya tidak banyak saham yang memang benar-benar ramai. Jadi akhirnya ya udah saya mencoba menemukan beberapa saham aja yang berpotensi tapi saya punya bidding rate yang cukup tinggi aja begitu. Jadi nggak bisa mengharapkan kayak dulu misal market ramai, saya punya target nih, target harian. Dulu saya harus mencapai sekian. Sekarang nggak bisa. Pokoknya yang penting profit aja. Harus begitu, karena kalau enggak ya nggak bisa kan, kita nggak bisa lawan market, ininya begitu aja. Nah, itu yang kadang-kadang cukup berat. Jadi kadang-kadang kalau saya compare dengan pencapaian di tahun lalu atau tahun 2021 yang paling bagus-bagusnya itu nggak bisa dibandingin lah. Nggak bisa kita compare karena marketnya berbeda. Ya kalau kita nanti tahun 2024 misal kalau udah broker dibuka atau apa ada perubahan lagi ya kita sesuaikan aja kan seperti itu. Nah, itu menarik ya. Om ya, kalau broker dibuka, semoga market kita tambah rame. Betul. Seperti pandemi kemarin ya. Karena efek market udah dibuka lagi sampai jam 4 masih sepi juga. Dan ini mungkin karena
maksudnya gini, kalau memang dagangannya sepi, waktunya diperpanjang Sama aja ya. ya nggak ada orang datang tetap sepi kan, nggak ngefek. Sebenarnya menurut saya diperpanjang itu nggak membantu. Yang membantu adalah mungkin ya kayak kode broker dibuka, ya itu sangat membantu saya rasa, dan saya rasa semua trader setuju untuk kode broker dibuka. Oh iya, kalau trader scalper udah pasti nomor satu itu pengen banget dibuka. Betul. Karena biar cuan ya Om ya, cuan bareng-bareng gitu. Nah mungkin Om bisa kasih tips gitu Om kalau teman-teman Countvisos ini yang mau jadi scalper gitu Om. Kayak Om Ben gitu. Ya, menurut saya kalau teman-teman mau jadi scalper ya, teman-teman harus memiliki yang namanya metode dulu. Jadi teman-teman harus ketemu ritmenya dulu. Kalau teman-teman kan saya selalu ngomong ya, scalping itu seperti mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi. Mobilnya itu mesinnya kencang. Ya kalau kita aja nyetir mobil city car aja nggak bisa, masih nyerempet ya jangan coba nyetir mobil sport ya gitu kan, atau supercar, ya pasti akan banyak kecelakaan yang fatal. Sama kalau teman-teman masih belum mengikuti ritme yang bagus di dalam trading di beli saham-saham yang kurang volatile, ya jangan banyak main di saham volatile. Kalau misalnya mau nyoba gimana ya pakai lot yang kecil. At least teman-teman mencoba ngerasain apa sih? Ya bukan cuma ngerasain profit menurut saya, kadang-kadang yang ngerasain kena ARB, ngerasain keguyur, itu harus kita alami. Karena dengan begitu kita bisa belajar. Oh, ternyata ada beberapa saham yang bandarnya begini gerakannya dan lain sebagainya. Itu kita harus belajar, dan itu menurut saya butuh waktu yang panjang ya. Jadi perjalanan seorang trader itu butuh waktu panjang dan harus belajar setiap hari. Jadi menurut saya semua trader yang udah jago pun akan setuju dengan pernyataan saya bahwa mereka tetap harus belajar. Karena yang namanya market kan dinamis, market selalu berubah, dan itu yang membuat kita ya harus terus belajar, terus mengikuti ritme market, karena kita harus ngikutin marketnya. Kita bukan memaksakan market ngikutin kita, tapi kita ngikutin marketnya. Ya, jadi tips saya adalah teman-teman harus belajar terus, harus tekun yang pasti, dan harus mau cari konsistensi. Ya, seperti itu. Dan jangan mikir instan. Itu yang penting. Kalau mikirnya instan nggak bisa. Nah, kalau mikirnya instan yang terjadi malah bakal loss gede. Seperti itu. Jadi modal utama untuk jadi scalper adalah kita harus terus belajar ya Om ya. Betul. Karena market itu setiap saham itu berbeda-beda ya Om, ya, cara naiknya atau ininya. Kita harus belajari benar-benar polanya berarti Om ya. Iya, betul banget gitu. Mungkin bisa dikasih bocoran Om, pola yang paling sederhana, yang paling atau enggak utama lah kalau untuk scalping itu apa? Kalau saya selalu mencari saham yang cukup aman, dalam arti likuiditasnya aman. Jadi ya hati-hati kalau bermain di saham-saham yang bandarnya agak iseng, kadang-kadang bitnya dicopot ya, hilang-hilang seperti itu, kemudian chartnya banyak jarum-jarum, itu hati-hati banget. Saya lebih nggak tertarik bermain di saham itu walaupun dia bisa naik sampai 20, 30 bahkan 40%, saya nggak terlalu tertarik kadang-kadang, karena saya mengerti kalau bitnya bisa hilang mendadak. Saya nggak pernah ngerti karena nggak ada kode broker. Kalau ada kode broker, saya lebih berani karena saya bisa ngerti barangnya mereka ada berapa. Nah, kita nggak ngerti begini kan, jangan-jangan yang saya beli ini barangnya mereka atau apa, ternyata barangnya habis ya, dicopot ya, ARB ya bisa turun, dan turunnya itu bisa langsung 10%. Nah, itu kan saya nggak bisa nggak bisa menerima resiko segede itu. Jadi bukan berarti saham itu jelek, enggak. Tapi saya nggak bisa menerima aja. Nah itu kalau dari saya. Tapi kalau dari teman-teman ya silakan masing-masing. Cuman kalau memang teman-teman belinya lotnya kecil banget, misalnya 10 lot atau berapa, ya mungkin masih bisa. Tapi kalau udah gede 1.000, 5.000, saya rasa susah. Karena pasti akan diturunin dulu. Nah itu yang saya udah cari saham lain aja. Jadi saya mencari saham yang likuiditasnya cukup aman, kemudian nggak bandarnya juga nggak terlalu resek lah kasarnya, seperti itu. Ya. Jadi kayak kalau tadi Om Ben itu cerita, berarti itu sama kayak saham berhantu gitu Om ya. Begitu kita ambil bitnya tiba-tiba dikasih. Biasanya kalau ada yang makan banyak ya diturunin dulu. Ya karena nggak mau ada penumpang gitu. Jadi istilahnya dibeli turun, dijual naik. Dijual biasanya naik. Gitu, setelah kita jual ya, mereka makan barang kita dinaikin harganya. Biasanya seperti itu. Itu sering terjadi kok. Itu berarti harus kita apalin dong Om ya, semua saham tuh polanya. Iya. Bukan dihafalin sih, tapi dicermati, dilihat. Jadi kita melihat bid offernya, tatanannya, trade booknya dan lain sebagainya itu bisa kelihatan semua kok. Dan cara HK-nya seperti apa itu bisa kelihatan semua. Itu harus dipelajari setiap hari. Seperti itu. Spill, boleh nggak Om di spill nih? Tiga apa nih yang Om lihat selain bid offer? Apakah? Saya lihatnya bid offernya itu yang pertama, kemudian saya lihat cara HK-nya ya, HK bookinya ya, cara beli jual belinya, kemudian yang ketiga saya lihat trade booknya.
Oh, Tradebook juga dilihat iya, ya Om ya? Iya. Oke, 3 itu Jadi aja ya. saya gabungkan semuanya seperti itu. Iya, jadi kawan Visto kalau mau jadi scalper kayak Om Ben ya terus belajar lah. Nggak ada hari nggak belajar ya. Tiap hari tuh harus terus mencoba dan mencoba Om ya. Iya, betul. Sampai menemukan satu metode yang pas buat diri kita sendiri ya. Iya, betul banget. Ya kalau kayak saya metode pas ya swing, nggak bisa scalping. Langsung kegeprek Om. Langsung diturunin. Oke. Mungkin nih ada 1-2 pertanyaan penutup nih Om ya. Pandangan Om Ben tersendiri tentang market kita ke depan, apalagi kan mau pemilu nih, terus ditambah lagi semoga jadi ya kode broker dibuka, terus mungkin Om Ben udah ada terawang-terawang kah untuk tahun depan tuh kira-kira sektor apa nih Om Ben ya, menurut Om Ben yang bakal manggung lah gitu istilahnya. Ya, kalau saya lihat memang dengan market yang seperti ini, ya kita nggak bisa mengharapkan banyak ya. Cuman memang bursa efek Indonesia ini IHSG ini cukup baik ya dalam arti ada potensinya, masih ada potensinya seperti itu. Apalagi kita lihat inflow-nya asing juga masih bagus ya. Betul. Masih ada potensi, cuman kita harus berhati-hati karena marketnya terkadang banyak perubahan ya. Nah, semoga dengan dibukanya kode broker itu akan mempermudah kita untuk bisa menganalisa dan market kembali ramai lagi. Itu yang kita harapkan kan seperti itu. Betul. Nah, cuman untuk tahun depan sektor apa yang menarik? Kalau saya lihat dari sekarang aja ini sektor teknologi udah mulai ada rebound ya. Karena dengan relaksasi dari The Fed yang turunin suku bunga, inflasi turun betul. ya itu kita harap turun ya. Ya, kita harap turun tahun depan semakin turun sehingga kayak sektor properti, teknologi yang udah kegencet terus terutama teknologi sih menurut saya. Teknologi paling ini down. bisa ada reboundnya dan buat saya begini, setiap sektor yang pernah manggung ya, yang sekarang sedang berjaya itu akan ada masa surutnya. Dan setiap sektor yang sudah jelek-jeleknya itu bisa jadi adalah sektor yang baik di tahun depan. Jadi benar-benar kita harus melihat semuanya. Nggak bisa ngomong, sekarang kan ini saham, misalnya ya sahamnya brand, cuan dan lain sebagainya aman, itu lagi bagus-bagusnya. Belum tentu tahun depan bagus. Bisa jadi itu saham yang akan terkoreksi. Betul. Ya kan? Tapi saham-saham yang udah terkoreksi seperti bank digital, bisa jadi tahun depan manggung. Nah, ini yang kita harus lihat rotasinya di mana. Ya. Jadi buat saya pesan buat teman-teman juga teman-teman harus banyak-banyak melihat, jangan berfokus kepada yang lagi ini. Jangan sampai sektor-sektor yang terabaikan tiba-tiba muncul loh kok udah naik kenceng ya. Kita ketinggalan. Ya, jadi karena kita terlalu fokus dengan yang lagi in. Jadi menurut saya ya semuanya kita lihat lah, semua sektor kita lihat. Dan kita juga harus terus update kali Om ya untuk membaca perkembangan berita Indonesia itu gimana sekarang biar tahu ke depan sektor mana sih yang bisa. Jadi kita bisa curi start duluan gitu Om ya, sebelum naik gitu sektornya. Penting banget itu. Tuh. Oke, terima kasih Om Ben. Itu mungkin pertanyaan terakhir. Semoga teman-teman semua udah dapat ilmunya lah ya sedikit gitu. Dan mungkin kita nanti bakal membuka peluang untuk edukasi lagi Om Ben buat teman-teman ya di tahun depan nih karena udah akhir tahun tanggung ya. Jadi ilmunya nanti bisa Om Ben share ke teman-teman. Jadi ya teman-teman tetap update lah lihat perkembangan di investasiku. Mungkin Om Ben bisa diminum dulu Om Ben, minumannya tadi udah kita cuekin ya. Kita cuekin ya minum binnya. Oke, kawan Visto, demikian Investok kita dengan Om Ben. Semoga apa yang tadi sudah kita share bisa bermanfaat dan ada ilmunya buat kawan Visto. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mau menjadi scalper, ingat pesan dari Om Ben, harus terus belajar karena market itu selalu dinamis ya Om ya. Betul. Berubah dan jangan pernah menyerah atau drop begitu minus sekali 2 kali itu masih biasa Om ya. Teruslah belajar sampai menentukan metode yang paling pas seperti itu. Dan kalau misalnya mau memperdalam lagi ilmunya gimana, nanti kita kelas bareng sama Om Ben ya, edukasi bareng. Dan jangan lupa teman-teman, kalau bagi teman-teman yang mau scalping jangan lupa pakai aplikasi investasiku, karena kalau memakai aplikasi investasiku teman-teman bisa mendapatkan poin yang poinnya bisa dipakai di seluruh merchant Citicorp. Salah satunya adalah Coffee Bean, kemudian ada Baskin Robbins, kemudian ada Transmart, dan bisa juga nginep di Trans Hotel dengan menggunakan poin. Dan selain poinnya bisa dibelanjakan, kawan Visto juga bisa menggunakan poin tersebut untuk diinvestasikan kembali di reksadana. Cuan banget kan kawan Visto? Oke, kalau begitu, Om Ben, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya, mungkin membahas
topik yang menarik lagi yang lain ya Om Ben ya. Siap. Oke, sampai jumpa kalau begitu. Bye-bye Konviso dan investasiku for better tomorrow. Dah. Bye-bye.